Jumatan itu melalui mimbar khutbah itu adalah kesempatan paling minimalis bagi kaum muslimin untuk belajar agama. Dan untuk memastikan suksesnya belajar yang minimalis itu ada aturan-aturan, ada adab-adab yang substansi. Semua aturan itu adalah untuk memastikan suksesnya belajar ini. Di antaranya adalah dianjurkan untuk pergi Jumatan lebih awal, supaya kalau istilah sekolah itu tidak mengulang pelajarannya. Nah, ada aturan pokoknya sebelum Jumatan disuruh mandi. Nah, disuruh mandi. Dan tidak sembarang mandi, mandinya seperti mandi besar. Jadi rambutnya disampo, dibersihin gitu. Kalau zaman sekarang, kalau dulu sih enggak ya. Istilahnya semuanya dibersihkan supaya salah satu hikmahnya badannya seger. Salah satu hikmahnya badannya apa? Seger. Kalau sudah seger, nanti bisa konsentrasi mendengarkan pelajaran yang disampaikan lewat khutbah Jumat diantaranya. Ya. Ini diantara hikmahnya, walaupun ada hikmah-hikmah lain. Ya. Ada hikmah-hikmah lain yang berkaitan dengan masalah mandi ini. Ya. Dan ada aturan juga pada saat khutbah disampaikan, semuanya disuruh mendengarkan dan konsentrasi. Ya. Mendengarkan dan apa? Konsentrasi. Bahkan di sebagian masjid itu kan ada murokkinya. Istilah fikih itu namanya murokki. Ya. Kalau di kampung saya dikenalnya bukan murokki, dikenalnya dengan nama masyirol. Kenapa disebut masyirol? Karena dia berbunyi ya ma'asyiral muslimin, ya, wa zumratal mu'minin rahimakumullah, gitu kan. Nah, orang kampung bertanya, hari ini yang bertugas sebagai masyirol siapa? Ya. Orang kampung nih, karena bunyinya ya ma'asyiral muslimin. Kalau di Jakarta setahu saya namanya Bilal ya. Namanya Bilal. Tapi kalau istilah resmi di fikih itu muraqi. Orang yang mengantarkan naiknya khatib di atas mimbar. Mengantarkan naiknya khatib di atas mimbar namanya muraqi ya. Nah, muraqinya itu mengingatkan. Ya. Pengingatannya adalah ansitu wasma'u wa ati'u. 3 poin ya pengingatannya. Ansitu adalah mengingatkan agar seluruh jamaah semuanya konsentrasi. Pada saat khutbah disampaikan semuanya konsentrasi. Wasma'u dan mendengarkan semuanya. Dan setelah konsentrasi dan mendengarkan, harapannya tentu paham. Setelah paham, pesan-pesannya diminta untuk dilaksanakan dan ditaati. Ansitu wasma'u wa ati'u. Ini aturan-aturan yang ada selama penyelenggaraan sholat Jumat, khususnya adalah saat pelaksanaan khutbah, untuk memastikan bahwa proses pengajaran agama yang paling minimalis ini sampai kepada kaum muslimin. Bisa kita bayangkan ya, seandainya setiap khutbah itu, umpamanya ya, kita berasumsi setiap khutbah membaca 1 hadis dari Riyadhus Shalihin umpamanya gitu ya. Riyadhus Shalihin itu jumlah hadisnya ada sekitar 1.900. Berarti kan 1.900 kali Jumatan itu khatam Riyadhus Shalihin. Khatam apa? Riyadhus Shalihin. Gitu ya. Nah. Dan juga ada aturan khutbahnya yang disampaikan Rasulullah itu khutbahnya pendek. Kenapa? Supaya pesan itu diterima saat kondisi jamaah itu masih fokus dan konsentrasi, bisa menangkap pesan-pesan. Kalau kepanjangan nanti pesannya tidak bisa ditangkap dengan baik. Ini semuanya aturan-aturan ya. Yang salah satu hikmahnya untuk memastikan pengajaran agama yang paling minimalis ini sampai kepada kaum muslimin. Walaupun ya saya lihat mamanya Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah, itu kalau beliau khutbah itu tidak pendek, khutbahnya itu 1 jam, 2 khutbah itu 1 jam. Itu hampir standar beliau khutbah 1 jam itu. Apakah beliau tidak tahu tentang ajaran khutbah pendek? Beliau sangat tahu. Tetapi beliau juga tahu bahwa di antara hikmah Jumatan itu adalah
kesempatan pengajaran agama kepada jamaah, dan di sana hari Jumat itu kan libur. Di Arab itu Jumat itu libur, dan bukan hanya libur, tetapi kaum muslimin di sana juga memang siap mengkhususkan Jumatan itu untuk Jumatan beneran. Mereka berangkat lebih awal dan siap mendengarkan khutbah betapapun khutbahnya itu lama. Betapapun khutbah itu lama, mereka siap mendengarkan. Maka khutbahnya Dr. Kordowi itu panjang-panjang, 1 jam, dan khutbahnya itu temanya juga berseri. Temanya berseri. Ada serial khutbah beliau dengan tema Al-Mar'atu fil Islam, perempuan dalam pandangan Islam. Ada Asy-Syababu fil Islam, ya, pemuda dalam pandangan Islam. Ya maklum, ya. Jadi beliau menyampaikan bahasa-bahasa tentang Islam kepada jamaah, karena di antara jamaah yang hadir itu adalah ada amir, ya, pemimpin negara, ada menteri, itu yang hadir. Jadi beliau ingin menyampaikan pesan-pesan dan pelajaran agama kepada para amir, kepada para menteri, kepada panglima perang, semuanya hadir di sana. Nah, dan beliau sampaikan pesan-pesan khutbah itu. Gitu ya, supaya mereka dalam memimpin negaranya tidak terlepas dari ajaran-ajaran Islam. Dari ajaran-ajaran Islam. Oke, jadi beliau tahu tentang syariat khutbah pendek, tetapi beliau juga tahu bahwa realitasnya seluruh jamaahnya siap diceramahi dalam tanda kutip, ya, dikasih kuliah gitu melalui khutbah itu. Itu salah satu atau sebagian dari hikmah Jumatan. Jadi di antara pesannya sekarang adalah tadi, ini belajar agama paling minimalis. Paling minimalis. Maka jangan sampai yang paling minimalis ini pun lewat. Ya, ngaji sudah nggak sempat, ya. Nah, Jumatan tidur pula. Nah, itu jadi kapan dia belajar agama? Nah, juga atas dasar hikmah Jumatan itu adalah kesempatan belajar paling minimalis ini, ya. Ulama-ulama kontemporer berpendapat mempersilahkan kaum perempuan juga untuk datang sholat Jumat. Mempersilahkan kaum perempuan juga untuk datang sholat Jumat. Kenapa? Ya kesian perempuan ini. Jadi waktu dia masih bersama orang tuanya, waktu itu belum sadar beragama, sehingga belum sempat belajar agama. Ya. Setelah dia mulai sadar, dia disibukkan oleh urusan rumah tangganya. Nggak sempat belajar agama lagi. Tanggung jawab mengajarkan agama dibebankan kepada suaminya. Suaminya sibuk urusan ma'isyah sehari-hari, sehingga dia juga tidak sempat mengajarkan agama. Dan repotnya lagi kalau dia juga tidak memberikan kesempatan pada istrinya untuk belajar agama. Pertanyaannya, istri yang bertanggung jawab mendidik generasi mendatang ini, mendidik agamanya kapan kalau begitu? Ya kan? Tidak ada kesempatan. Maka atas pertimbangan realitas dan hikmah Jumatan seperti ini, ya, banyak ulama-ulama kontemporer mempersilahkan agar kaum perempuan juga pergi Jumatan supaya berkesempatan belajar agama. Di antara dalil mereka adalah bahwa dulu ada seorang sahabat namanya Ummu Hani radhiyallahu anha, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib, saudara perempuannya Ali bin Abi Thalib. Beliau itu hafal surat Qaf. Beliau itu hafal surat Qaf karena beliau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan surat Qaf di mimbar khutbah Jumat. Karena beliau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan surat Qaf melalui mimbar khutbah Jumat. Nah, Ummu Hani mendengar Rasulullah menyampaikan surat Qaf melalui mimbar khutbah Jumat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan rumahnya berdekatan dengan pelaksanaan sholat Jumat, maka beliau mendengar. Ada kemungkinan lain, beliaunya ikut sholat Jumat, Ya, atas kemungkinan inilah maka di pertimbangan dalil itu juga pertimbangan realitas yang ada bahwa kaum perempuan tidak berkesempatan belajar agama, juga dan demi mengingat hikmah
penyampaian khutbah Jumat ini sekali lagi sebagian ulama dan bahkan banyak ulama-ulama kontemporer mempersilahkan kaum perempuan untuk menghadiri sholat Jumat supaya mereka juga mendengar pelajaran agama melalui ayat yang dibaca oleh khotib atau pesan-pesan yang disampaikan oleh khotib. Itu di antara hikmah Jumatan. Di samping juga ada makna politisnya tadi, yaitu Jumatan itu merupakan kumpul-kumpul konsolidasi umat Islam untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh imamul muslimin, imamnya kaum muslimin, ya. Imamnya kaum muslimin atau ulama-ulamanya kaum muslimin. Ya. Oke. Nah, setelah kita pahami sebagian dari hikmah sejarah dan hikmah Jumatan ini, ya, kita sekarang masuk di kitab yang kita baca tadi, Syurutul Jum'ati Sittatun. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i, ya. Syarat Jumatan itu ada 6, ya. Yang di kitab ini ada 6, ya. Mungkin di kitab lain berbeda. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Ini mudah saja lah, ya. Mudah saja. Dan pengandaian tidak perlu kita kembangkan di sini, ya. Karena dalam pelaksanaan sholat Jumat itu pasti, ya, dipastikan betul sudah masuk waktu zuhur atau belum. Sehingga semua orang di masjid itu sekarang udah banyak sekali jamnya, ya. Jamnya sebelum waktu Jumat juga sudah distandarisasi biasanya. Lalu ada lagi yang melihat di jam yang dibawa oleh jamaah, melihat ke HP, ya kan, untuk memastikan bahwa waktu zuhur sudah masuk. Begitu waktu zuhur masuk, baru dikumandangkan azan. Baru dikumandangkan azan bagi yang ada azan 2 kali. Kalau azannya 1 kali berarti khotibnya dipersilahkan naik mimbar untuk menyampaikan salam. Setelah salam khotib duduk. Nah, setelah duduk baru dikumandangkan azan. Di sebagian masjid diawali dengan muraqi terlebih dahulu. Muraqi istilah fikihnya, orang kampung saya nyebutnya masyirol, ya. Masyirol. Orang Jakarta menyebutnya Bilal, ya, menyebutnya Bilal. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ya. Nah, lalu mengutip hadis rawiya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza sa'idal khatibul mimbar, nah gitu, ya. Nah, ada pengingatan-pengingatan agar jamaah semuanya fokus, konsentrasi mendengarkan sehingga paham pesan yang disampaikan, lalu selanjutnya siap taat melaksanakan pesan-pesan yang disampaikan oleh imamul muslimin. Nah, semua itu terjadi di waktu zuhur. Terjadi di waktu zuhur, mulai dari khutbahnya, azannya, sampai kepada pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, wa antuqama fi khittatil balad. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Jumatan tidak wajib bagi mereka yang hidupnya itu nomaden. Hidupnya nomaden, ya. Berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Nah, gaya hidup nomaden inilah disebut dengan istilah gaya hidup badui. Gaya hidup badui, ya. Mereka pekerjaannya mengembala kambing, hidupnya di tengah padang pasir, ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti kawasan rumput. Mengikuti kawasan rumput. Kalau rumput di tempat mereka berada sudah habis, mereka cari tempat lain yang rumputnya masih ada dan membawa kambing-kambing ke sana. Mereka selalu berpindah-pindah. Nah, bagi yang hidup badui seperti ini, badui itu maksudnya nomaden begitu, ya. Nah, bagi mereka tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Ya, karena batas kampungnya itu tidak jelas. Definisi kampungnya itu tidak jelas. Makanya dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i disebut di sini syarat kedua adalah wa antuqama fi khittatil balad, di batas kampung yang jelas. Itu ini fikih ditulis pada zaman di mana kampung atau komunitas-komunitas pemukiman itu masih ngumpul secara definitif. Nah, sekarang ini kampung itu udah nyambung, ya. Antara satu kampung dan kampung lain itu udah sambung sudah. Bahkan antara satu kota dan kota lain sudah sambung sekarang, ya. Sehingga istilah khittatil balad itu tidak
tidak susah sekarang dicari wujudnya sekarang ini ya. Cari wujudnya itu susah. Dan itu di kitab-kitab fikih termasuk yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu detail banget tentang batas kampung itu seperti apa ya. Tapi sekarang udah nggak ada wujudnya semuanya ya. Ada kalanya batasnya itu adalah sungai, ada kalanya batasnya itu pantai, ada kalanya batasnya itu adalah rumah terakhir dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada semuanya batas-batas itu ya. Maka ya syarat ini dalam terutama di era sekarang ini cenderung agak diabaikan oleh para penyelenggara Jumatan. Dan orang-orang sekarang itu tidak mengikuti mazhab yang ini lagi ya. Oke. Yang ketiga wa antus shalat jamaatan, nah, salat Jumat dilaksanakan dalam bentuk jamaah. Nah, jamaahnya ini nanti dijelaskan di poin 4. Minimal menurut mazhab Syafi'i harus 40 syarat keempatnya nih ya. 40 laki-laki merdeka. Ini ditulis pada zaman masih ada perbudakan. 40 laki-laki merdeka. Ini laki-lakinya dzukur nih ya. Semuanya sudah balik dan semuanya adalah penduduk setempat di kampung itu. Tidak ada pendatang yang lewat, tidak ada tamu yang sedang lewat atau tidak ada orang sedang melintas. Jadi 40-nya itu imam plus 39 jamaah, semuanya harus laki-laki, semuanya harus balik, semuanya harus penduduk setempat, ya, dan semuanya orang merdeka, tidak ada budaknya. Nah ini, poin ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab para ulama. Ya dalilnya juga, semuanya punya dalil dan punya argumen. Ya. Kalau Imam Bukhari rahimahullah di kitab Sahih Bukharinya, beliau hanya bercerita dan sekaligus menggambarkan mazhab beliau. Waktu Rasulullah sedang sholat Jumat, tiba-tiba datang pengumuman bahwa kafilah dagang dari Syam tiba di Madinah. Nah, dulu kalau ada kafilah dagang itu datang, orang tuh berebut untuk mengambil barang-barang bagus untuk nanti kemudian dijual berikutnya. Gitu ya. Nah, karena takut kehabisan barang, maka yang lagi Jumatan tuh pada kabur meninggalkan sholat Jumat. Itulah yang diceritakan di sholat Jumat. Nah, wataraku qaima, meninggalkan kamu Muhammad berdiri sendiri. Nah, saat itu terjadi, menurut Imam Bukhari, yang tersisa di masjid itu ada 12. Ada 12 yang tersisa di masjid. Makanya Imam Bukhari berpendapat Jumatan itu minimal 12. Minimal 12. Nah, kalau mazhab Zohiri, dan ini diikuti oleh, kalau di Indonesia diikuti oleh Ormas Persis, kalau tidak salah. Yang penting jamaah kan, dan jamaah itu minimal itu 2 orang. Jamaah itu minimal apa? Minimal 2 orang. Jadi Jumatan bisa terjadi walaupun cuma 2 orang. Sehingga ada cerita, ada seorang kiai yang mengikuti mazhab ini. Dia sedang bepergian berdua dengan muridnya. Muridnya namanya Abdul Wahab, panggilannya Hab. Muridnya namanya Abdul Wahab, panggilannya apa? Hab. Nah, karena menurut beliau, walaupun sedang bepergian, tetap wajib Jumatan, dan Jumatan terus jamaah, minimal jamaah adalah 2 orang, maka beliau berdua dengan muridnya bernama Abdul Wahab itu menyelenggarakan Jumatan. Ya. Nah, ini orang Jawa ini, kiainya dari Jawa, muridnya juga Jawa. Maka sholat Jumat lah, sebelum Jumatan khutbah dulu. Karena jamaahnya cuma 1, maka ya tidak perlu ma'asyiral muslimin, ya, tidak perlu dia. Dan dia mazhabnya bukan mazhab ma'asyiral muslimin juga. Nah, maka dalam khutbahnya tuh beliau setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat salam, ya, kemudian syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, pesan takwanya itu berbunyi begini, hab gitu. Hab kon takwa yo hab yo. Nah, ini bahasa Jawa ya. Kon ini berarti kan kayak bahasa Jawa Timuran ini ya. Hab kon takwa yo. Nah, gitu.
Maksudnya Wahab, kamu bertakwalah kamu ya wahai Wahab gitu ya. Nah, setelah itu duduk ya. Lalu berdiri lagi, baca khutbah lagi, terus berdoa, terus selesai ya. Tidak sampai 5 menit. Dua khutbah itu tidak sampai 5 menit karena jamaahnya cuma berdua, pesan takwanya langsung disebut namanya ya. Nah, jadi ini cerita ini ya. Cerita. Oke ya. Syarat berikutnya ya. Jadi dalam hal ini 40 ini ulama banyak beda pendapat ya. Dan di Indonesia ini mazhab apa saja laku kan? Mazhab apa saja laku. Ya kita sekarang belajar mazhab Syafi'i, paling tidak yang tidak bermazhab Syafi'i ya asal tahu saja ya. Seperti inilah ya. Fikih-fikih mazhab Syafi'i berbicara tentang Jumatan, Dan berkaitan dengan syarat 40 dan juga tadi berkaitan dengan syarat kedua yaitu fi khittatil balad dan juga berkaitan dengan 40 ini, maka muncul syarat berikutnya ini. Dan ini akhirnya menjadi unik. Perilaku-perilakunya jadi unik karena ada syarat ini. Wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi tilkal balad. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada pandangan lain bahwa satu kampung hanya satu Jumatan. Satu kampung hanya apa? Hanya satu Jumatan. Ya. Nah, karena satu kampung harus satu Jumatan, maka Jumatan di kampung itu harus dipastikan tidak keduluan oleh Jumatan lain di kampung yang sama, atau tidak ada Jumatan lain yang menyertai Jumatan di tempat itu. Kalau keduluan, maka yang Jumatannya sah yang lebih dulu. Yang belakangan menjadi tidak sah Jumatannya. Karena satu kampung hanya boleh satu Jumatan. Kalau bersamaan, kalau asumsinya adalah bersamaan, jadi takbiratul ihramnya bareng, salamnya bareng gitu ya. Salamnya bareng, ukuran bersamaannya itu waktu sholatnya ya, waktu sholatnya, maka dua-duanya menjadi tidak sah, dua-duanya menjadi tidak sah. Nah, akibat adanya syarat ini, maka perilaku yang terjadi unik. Di sebagian tempat selesai sholat Jumat itu dilakukan sholat duhur berjamaah. Selesai sholat Jumat dilakukan apa? Sholat duhur berjamaah. Loh, kok ada sholat duhur lagi? Nah, itu ada beberapa kemungkinan. Kenapa sholat duhur berjamaah lagi? Satu, ada kekhawatiran peserta Jumatan yang memenuhi syarat, yaitu 39 jamaah bersama 40-nya adalah imam. Itu semuanya adalah orang-orang merdeka, jumlahnya 40, laki-laki sudah balik semua, penduduk setempat semua. Khawatir jangan-jangan syarat ini tidak terpenuhi. Mungkin tidak sampai 40. Atau 40 tapi satunya itu belum balik. Atau sampai 40 tetapi satunya itu bukan penduduk setempat. Atau 40, jangan-jangan satunya itu ada yang tidak laki-laki. Tidak laki-laki itu apa? Ya mungkin unisex itu ya. Unisex, dia punya dua jenis kelamin ya. Atau mungkin perempuan. Nah, karena khawatir syarat 40 tidak terpenuhi, daripada mendingan. Daripada sholat Jumatnya tidak sah, padahal mereka tidak sholat duhur, ya kan? Maka mendingan akhirnya selesai sholat Jumat disambung dengan sholat duhur berjamaah. Jaga-jaga, antisipasi, jangan-jangan Jumatannya tidak sah. Atau kemungkinan lain, Jumatannya tidak sah, kenapa? Jumatan tidak sah, khawatir di kampung yang sama ada penyelenggaraan Jumatan lain. Nah, di tempat itu kalah duluan, atau minimal bareng dengan Jumatan yang lainnya, maka sama-sama tidak sah. Daripada akhirnya mendingan gitu ya. Nah, dilakukan sholat duhur berjamaah. Atau ada kemungkinan lain, intinya adalah khawatir Jumatannya tidak sah, maka
untuk mengantisipasi itu dilakukan sholat duhur berjamaah pasca Jumatan. Ini pandangan, ya. Ini pandangan. Ya karena adanya syarat ini. Kalau saya sendiri berpendapat ya, yang gampang sajalah ya, yang tidak rumit, yang gampang saja. Yaitu yang gampang itu mengikuti mazhabnya Imam Bukhari dari sisi jumlah ya. Dari sisi jumlah. Walaupun tidak seperti mazhab Dhahiri yang cuma 2 saja, jangan. Nanti maksud konsolidasi tidak terpenuhi ya. Maksud konsolidasi tidak terpenuhi. Jadi ya, dan juga tidak harus khitatil balad. Karena sekarang sudah tidak definitif lagi itu khitatil balad itu. Yang penting bisa terselenggara Jumatan ya. Terselenggara Jumatan, ada jamaahnya ya, kemudian ada khotbahnya, ada imamnya ya. Jumlahnya juga bisa dilakukan secara berjamaah ya, tidak harus 40 ya, tapi kalau misalnya bisa 40 alhamdulillah bagus ya kan. Begitu. Yang penting hikmah yang konsolidasi itu tercapai dan juga hikmah penyampaian ajaran agama secara masif dan kolektif itu juga sampai. Itu pandangan saya ya. Jadi tidak harus harfiah mengikuti apa yang ditulis di kitab-kitab ini. Wallahu a'lam. Nanti kalau banyak keraguan-keraguan kita jadi was-was. Akhirnya was-wasnya begitu. Ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Oke ya. Saya kira itu ya. Cukup di sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan sholatul asri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.